warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zaki Hanifah, NPM 202170121 dari kelas C. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu korupsi. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi ataupun orang lain. Di Indonesia, tindakan korupsi diatur dalam sebuah undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dikutip dari kpk.go.id, bahwasannya ada 5 klasifikasi tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu korupsi gurem. Korupsi gurem adalah korupsi yang dilakukan yang nilainya itu kurang dari 10 juta. Yang kedua, ada korupsi kecil. Korupsi kecil merupakan hasil korupsi yang nilainya di antara 10 juta sampai kurang dari 100 juta. Yang ketiga, ada korupsi sedang. Korupsi sedang yaitu tindak pidana yang nilainya antara 100 juta sampai 1 miliar. Yang keempat, ada korupsi besar yang bernilai di antara 1 miliar sampai 25 miliar. Dan yang terakhir, yang kelima, korupsi kakap itu bernilai lebih dari 25 miliar. Di sini saya akan membahas tentang kondisi korupsi pada masa kini dan juga masalah-masalah korupsi pada masa kini. Indikator korupsi di Indonesia pada saat ini kian semakin memburuk. Hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya skor indeks persepsi korupsi atau yang biasa disebut dengan IPK Indonesia pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Transparency International atau TI. Pada saat itu, negara Indonesia mengantongi sebanyak 37 poin, lebih rendah 3 poin dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Dalam penghitungan skor nilainya menggunakan skala 0 sampai 100 dalam mengukur IPK. Skor 0 ditunjukkan sebuah negara sangat korupsi, dan sebaliknya jika skornya 100 menunjukkan sebuah negara sangat bersih dari korupsi. Dari 180 negara di dunia, dalam penilaian TI, IPK Indonesia bertempat di peringkat ke-102 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, Transparansi Internasional Indonesia merilis kembali indeks persepsi korupsi yang tadinya mendapatkan skor 37 menjadi 38. Dengan skor itu, maka Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 180 negara yang disurvei. Adapun skor rata-rata TII adalah 43. Secara regional, skor itu menempatkan Indonesia pada peringkat 4 di Asia Tenggara. Laporan dari Indonesian Corruption Watch atau IWC menunjukkan kerugian negara akibat korupsi mencapai 26,83 triliun pada semester 1 2021.
Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum atau APH pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses oleh hukum. Tren penindakan kasus korupsi oleh APH di periode 2017 hingga 2021 cenderung bersifat fluktuatif, namun tren nilai kerugian yang dialami negara justru meningkat dari tahun ke tahunnya. Menurut IWC, penyebabnya yaitu pengawasan pengelolaan anggaran untuk penanganan kasus korupsi oleh pemerintahan yang kian memburuk. IWC juga menyebut bahwa terdapat ketidakterbukaan informasi dari APH, khususnya kepolisian dan kejaksaan terkait penanganan korupsi. Menurut ICW, penyebabnya yaitu pengawasan pengelolaan anggaran untuk penanganan kasus korupsi oleh pemerintahan yang kian memburuk. ICW juga menyebut bahwa terdapat ketidakterbukaan informasi dari APH, khususnya kepolisian dan kejaksaan terkait penanganan korupsi. Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2021 hanya mencapai 19% atau menerima peringkat E, sebab kasus korupsi yang ditangani oleh APH meningkat sejak 2 tahun terakhir, tetapi tidak sesuai dengan target. Selain itu, kerugian negara akibat korupsi yang kian meningkat dari tahun ke tahunnya. Salah satu contoh kasus korupsi yaitu ada PT Asuransi Jiwasraya, yaitu di mana PT Persero yang mencapai 13,7 triliun rupiah. Jiwasraya ini menjadi sorotan setelah gagal membayar polis kepada nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Produk asuransi Jiwasraya ini dan juga investasinya juga merupakan hasil kerjasama dengan beberapa bank, berperan sebagai agen penjualnya. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di antaranya ada hambatan-hambatan seperti hambatan struktural, kultural, instrumental, dan juga manajemen. Oleh karena itu, kita perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal-hal tersebut dengan cara mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdaya perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.